Berikan dukungan kamu untuk kami, agar kami bisa menyebarkan hal positif kepada yang membutuhkan. Sekarang mari kita mulai. Dalam mengembangkan sikap mental positif, langkah pertama yang harus Anda terapkan adalah menguasai pikiran Anda. Pikiran memiliki kekuatan dan pengaruh yang luar biasa terhadap hidup Anda. William James bahkan mengatakan bahwa kita akan menjadi apa yang sering kita pikirkan. Oleh karena itu, Anda harus belajar menguasai pikiran Anda. Setelah Anda mampu menguasai pikiran Anda sendiri, selanjutnya Anda juga perlu belajar mengendalikannya. Caranya adalah dengan memvisualisasikan keinginan Anda. Sebagai contoh, jika Anda ingin menjadi orang yang tegas, bayangkanlah gambaran diri Anda ketika Anda menjadi orang yang tegas. Visualisasi lebih efektif dibandingkan kata-kata. Selain itu, Anda juga perlu mengendalikan diri Anda dari pikiran-pikiran negatif dan kegagalan masa lalu. Caranya adalah dengan membayangkan Anda berada dalam otak Anda lalu, Anda mengunci pintu-pintu yang darinya berasal memori negatif atau kegagalan di masa lalu. Kemudian, Anda mengunci pintu tersebut seerat-eratnya sehingga pikiran negatif itu tak muncul lagi. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Untuk mewujudkan sikap mental positif, Anda perlu menerapkan kaidah emas. Salah satunya adalah dengan memperlakukan orang lain seperti halnya Anda ingin orang lain memperlakukan Anda. Untuk menerapkannya, Anda perlu sedikit mengorbankan ego Anda. Namun, percayalah, apa yang Anda berikan kepada orang lain dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan, balasannya akan kembali lagi kepada Anda, bahkan 2 kali lipat, karena pada dasarnya, apa yang Anda tanam, itulah yang akan Anda tuai. Biasakanlah diri Anda untuk membahagiakan orang lain. Salah satu caranya adalah dengan menemukan 3 hal sederhana yang sangat Anda inginkan orang lain melakukannya kepada Anda. Lalu, lakukanlah 3 hal tersebut kepada orang-orang di sekitar Anda. Berbagi kebahagiaan dan kesuksesan tidak akan mengurangi kebahagiaan dan kesuksesan Anda, melainkan akan melipat gandakannya. Kaidah emas lain adalah menjaga pikiran Anda dari hal-hal yang bersifat negatif. Pikiran negatif ini biasanya berasal dari pengalaman dan kegagalan Anda di masa lalu, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Anda saat ini dan Anda di masa depan. Pada umumnya, ada 4 hal yang menjadi penyebab masuknya hal negatif ke dalam pikiran Anda, yakni rasa iba terhadap diri sendiri, menyalahkan hal lain di luar diri Anda, rusaknya kebanggaan diri, dan sikap egois terhadap diri sendiri. Anda perlu berhati-hati dan waspada terhadap keempat hal ini. Jangan biarkan mereka masuk dan menguasai pikiran Anda. Cara menghindarkan diri Anda dari pikiran negatif ini adalah dengan menganalisis diri Anda. Anda perlu memeriksa pikiran, tindakan, dan reaksi Anda secara sadar. Tanyakanlah pada diri Anda, apakah ini hal yang positif atau negatif? Jika hal itu merupakan hal yang negatif, segera buang jauh-jauh. Katakan pada pikiran Anda bahwa Anda tidak mengizinkannya masuk ke dalam pikiran Anda. Lalu, kuncilah pikiran itu di penjara bawah tanah di dalam otak Anda. Tanamkan sikap positif dalam diri dan toleransi pada orang lain. Sebagai contoh, jika Anda ingin menjadi orang yang bahagia, berbahagialah. Jika ingin menjadi pribadi yang semangat, bersemangatlah. Bersikap positif, meskipun terkesan sederhana, memiliki efek yang luar biasa. Hal ini akan memunculkan antusiasme, optimisme, dan kebahagiaan dalam hari-hari Anda. Jika ada kekhawatiran dalam diri Anda terhadap sesuatu hal, itu merupakan sebuah kewajaran. Anda hanya perlu mengubah kekhawatiran ini menjadi sebuah kekhawatiran yang konstruktif. Kekhawatiran konstruktif adalah waspada terhadap hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi di masa depan. Lalu, mengubah kekhawatiran itu
menjadi kemungkinan-kemungkinan positif. Salah satu caranya adalah dengan menuliskan kekhawatiran tersebut pada kartu indeks dan menuliskan kemungkinan positif jika kekhawatiran tersebut memang terjadi. Sikap positif lain yang juga perlu Anda biasakan adalah menceritakan kisah sukses Anda. Tujuannya bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk mengembalikan optimisme dan kepercayaan diri. Untuk memiliki sikap mental positif, Anda juga perlu belajar untuk bersikap toleran terhadap orang lain. Bertoleransi artinya Anda dapat menerima orang lain apa adanya dan tidak memaksa mereka menjadi orang yang Anda inginkan. Bertoleransi juga berarti mencari kebaikan yang ada pada diri orang lain, bukan mencari kesalahan atau kelemahannya. Salah satu cara untuk membiasakan sikap toleransi adalah memikirkan seseorang yang sulit Anda terima. Tuliskan namanya dan pikirkan bagaimana sikap Anda jika Anda menerimanya. Visualisasikan sikap Anda tersebut dan lakukanlah. Hal ini akan membantu Anda untuk menjadi pribadi yang toleran. Teknik stimulasi diri dan percayalah pada kekuatan doa. Realitas fisik Anda berasal dari pikiran-pikiran Anda, baik pikiran sadar maupun bawah sadar. Pikiran bawah sadar mempengaruhi pikiran sadar Anda dan mengubahnya menjadi realita. Untuk memiliki sikap mental positif, pikiran sadar dan bawah sadar, Anda perlu diselaraskan agar segenap pikiran Anda dapat dikendalikan. Pikiran Anda juga dipengaruhi oleh stimulus yang datang dari luar diri Anda. Sumbernya dapat berupa penglihatan, pendengaran, rangsangan, bau, dan rasa. Apapun bentuk rangsangan yang datang dari luar ini, Anda perlu memastikan bahwa semuanya merupakan masukan yang positif. Teknik ini disebut dengan sugesti diri. Selain sugesti diri, ada pula teknik yang dapat Anda terapkan untuk menstimulasi diri agar senantiasa positif. Teknik ini disebut swasugesti. Swasugesti dilakukan secara sengaja dan sadar dengan cara melihat, mendengar, merasakan, mengecap, atau menghirup sesuatu dan memastikannya bahwa semua stimulus itu bermanfaat dan memuaskan Anda. Teknik stimulasi diri lainnya adalah autosugesti. Teknik ini merupakan sinkronisasi antara pikiran bawah sadar dengan pikiran sadar Anda. Apa yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar sangat mempengaruhi pikiran sadar Anda. Oleh karena itu, Anda harus memastikan bahwa hal yang keluar dari pikiran bawah sadar hanya hal-hal yang positif saja. Selanjutnya, Anda perlu mempercayai kekuatan doa untuk menerapkan sikap mental positif. Dunia ini sudah diatur sedemikian rupa dalam sebuah sistem yang sempurna. Tuhan yang menciptakan sistem itu dan Anda merupakan salah satu bagian dari sistem tersebut. Anda harus mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Dialah yang mengatur dunia ini dan tentunya juga hidup Anda. Oleh karena itu, berdoalah kepada Dia dan milikilah keyakinan bahwa doa Anda akan didengar dan diwujudkan olehnya. Doa merupakan obat batin yang mampu menghilangkan tekanan, kegelisahan, dan pikiran negatif dari diri Anda. Percayalah, dengan berdoa, Tuhan akan membimbing Anda melalui solusi yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Tetapkan tujuan Anda, kembangkan diri dan buatlah rencana setiap hari. Anda punya otoritas untuk menentukan tujuan hidup. Anda pun dapat menetapkan tujuan apapun dalam hidup dan dapat mewujudkannya selagi tujuan itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Ketika Anda sudah memutuskan tujuan Anda, pikiran Anda akan fokus untuk mencapainya. Ada sebuah formula ampuh dalam menentukan tujuan hidup Anda agar Anda dapat meraihnya. Formula itu adalah hasrat. Hasrat merupakan akronim dari menghendaki, mengevaluasi, menggariskan, mencermati, mengulangi, dan setiap hari.
Menghendaki, maksudnya tetapkan keinginan Anda dengan jelas dan spesifik. Mengevaluasi, maksudnya tetapkan imbalan apa yang akan Anda berikan jika Anda mampu meraihnya. Menggariskan, maksudnya tetapkan waktu Anda yang akan meraih impian tersebut. Mencermati, maksudnya membuat program atau rencana kecil untuk meraih impian tersebut. Mengulangi, maksudnya mengubah rencana tersebut menjadi tindakan yang dilakukan setiap hari. Formula ini juga harus diringi dengan kebiasaan untuk mengembangkan diri di setiap harinya. Anda harus meluangkan waktu Anda sekitar 15-20 menit setiap hari untuk mengembangkan diri seperti dengan membaca buku, mendengarkan podcast, dan lain-lain. Kebiasaan ini akan membantu Anda agar tetap konsisten dalam mencapai tujuan Anda.